Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Tema GP Shalom tahun 2021 adalah The Year of New Wine. Kita artikan sebagai tahun pembaharuan. Pembaharuan segala aspek dalam hidup kita, baik jasmani, jiwani, dan rohani kita. Ikuti pengajaran firman Tuhan selama 1 tahun berupa perjalanan rohani, spiritual journey kita melalui khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. The Year of New Wine. Tuhan memberkati. Ibadah perayaan Paskah umum akan diadakan pada tanggal 4 April 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menabur untuk kebutuhan dana Paskah, bisa transfer ke nomor rekening Bendahara Paskah di nomor berikut ini: BCA 61150020078 atas nama Saudara Christian Adi Partama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SPY, saya pengikut Yesus. Salam semangat dan antusias. Akan dimulai pada akhir bulan April 2021 secara online. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ikut SPY, dapat mendaftar dan menghubungi Bapak Lius Suka di nomor telepon berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam ibadah indah lewat online pada malam hari ini. Biarlah kita bersama-sama menunjukkan kerinduan kita kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini. Dalam kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pujian dan penyembahan kita dalam menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Mari sampaikan kerinduan kita kepada Tuhan lewat pujian kita pada malam hari ini. Kerinduanku padamu Tuhan. Kerinduanku datang padamu.
Tuhan akan selalu menopang, memberikan kekuatan yang baru bagimu. Berjalan tidak akan lelah, berlari tidak akan jadi lesu, karena tangan Tuhan yang menopangmu. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, Allah, Raja dalam kehidupan kami. Bagimulah kemuliaan dan hormat kami kepadamu. Syukur Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, Engkau kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagimu. Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus,
nyatakan segala kebaikan dalam hidupmu. Ucapkan syukurmu kepadanya. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan buat pertolongan-Mu hari ini Tuhan. Setiap detik, setiap waktu kami alami bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila kami boleh melihat Engkau Allah yang besar. Bukan masalah yang kami hadapi yang besar Tuhan, namun kami memiliki Allah yang besar. Amin. Haleluya. Glory.
Tuhan beracara terus di tengah kami. Melalui firman-Mu juga yang sebentar disampaikan. Biarlah menjadikan kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita arahkan hati pada waktu yang masih ada, yang tidak banyak ini. Kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita buka hati kita sambut apa yang Tuhan mau bicara buat kita dan memberkati kita semua. Kami membuka hati kami untuk menyambut berkat firman-Mu dalam ibadah, doa, pujian dan penyembahan pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau masih berbicara, mengingatkan kami, menasihati kami, menguatkan dan menghibur kami, mengarahkan kami, supaya hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menjadi umat Tuhan yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dengan pakaian putih yang tidak bernoda sebagai mempelai yang siap di hadapan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, kami buka hati kami dan dalam urapan Roh Kudus Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, pada malam ini khususnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah indah malam ini dengan judul Perbarui dan Rawat Kasih Setiamu. Perbarui dan rawat kasih setiamu. Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti tidak suka dengan siapapun yang tidak setia. Terlebih jika yang tidak setia itu adalah orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, suami atau istri kita, anak-anak. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, staf, karyawan, pegawai yang tidak setia, kita tidak suka. Nah, Bapak Ibu sekalian, namun kenyataannya ada saja orang-orang yang bebal, yang tidak memperdulikan kesetiaan, yang tetap mengabaikan kesetiaan. Mereka tidak punya komitmen, mereka mengabaikan komitmen, mereka meninggalkan tekad komitmen kesetiaan mereka. Bapak Ibu sekalian, jika kepada yang kelihatan saja yaitu manusia, orang-orang di sekitarnya, dia tidak bisa setia, terlebih kepada Tuhan yang tidak terlihat, kepada Tuhan yang tidak nampak, Tuhan yang adalah roh, maka sulit sekali orang-orang yang tidak setia ini akan lebih setia kepada Tuhan. Mari kita simak dalam pelajaran firman Tuhan malam hari ini, bagaimana hati Tuhan, bagaimana kerinduan Tuhan terhadap kasih setia umatnya, terhadap kesetiaan umatnya. Mari kita membaca nats utama, Hosea pasal 6 ayat yang keempat. Kitab Nabi Hosea pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Allah. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel, baik kerajaan utara yang dipanggil dengan panggilan Efraim atau Israel, maupun kerajaan Israel selatan yang dipanggil dengan panggilan Yehuda, mereka semua orang-orang Israel secara keseluruhan yang sudah terpecah menjadi dua kerajaan ini, mereka semua didapati oleh Tuhan tidak punya komitmen setia kepada Tuhan. Kasih setia mereka dikatakan oleh Tuhan seperti embun yang hanya ada sebentar di pagi, yang belum ada surya bersinar, belum ada matahari bersinar. Namun tiba-tiba embun itu lenyap ketika matahari sudah mulai bersinar. Kesetiaan mereka sementara, kesetiaan mereka tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hilang dan datang, ada dan segera lenyap.
Ini yang dikeluhkan oleh Tuhan, baik kepada Efraim atau Israel Utara maupun kepada Yehuda atau Israel Selatan. Perbuatan mereka dikeluhkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak setia kepada Tuhan dan sangat keterlaluan ketidaksetiaan mereka ini. Mari lihat pasal 5 ayat 3 dan 4. Hosea pasal 5 ayat 3 dan 4. Tuhan bilang begini, aku ini mengenal Efraim, Israel Utara, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzinah, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Ini tentang kerajaan Israel Utara. Efraim atau Israel itu sama panggilan yang dipakai Tuhan, dua kata yang berbeda dan dipakai dalam satu penyampaian. Lalu ayat 4, perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka dan mereka tidak mengenal Tuhan. Sesungguhnya Bapak Ibu, baik Efraim maupun Yehuda, baik Israel Utara maupun Israel Selatan, sama-sama mendukakan hati Tuhan. Mereka tidak lagi komitmen menjaga kesetiaan kepada Tuhan, untuk tidak berkompromi dengan dosa, untuk tidak ikut-ikutan dalam penyembahan berhala, untuk tidak ikut-ikutan melakukan berbagai macam kenajisan di dalam jasmani maupun kenajisan di dalam kerohanian mereka. Akibatnya Bapak Ibu, teguran demi teguran, hukuman atau hajaran demi hukuman dan hajaran Tuhan berikan kepada anak-anak yang Tuhan kasihi ini. Di kemudian hari kalau kita ikuti catatan ayat-ayat dalam Perjanjian Lama, mereka dipulihkan oleh Tuhan. Tetapi mereka tidak bebas dari hajaran, mereka tidak bebas dari hukuman. Mereka ditegur, diingatkan sampai kepada dihajar atau dihukum oleh Tuhan. Lihat Hosea 6 ayat yang kelima. Hosea pasal 6 ayat yang kelima. Demikian firman Allah, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Terpaksa Tuhan mengganjar mereka, sebagian umat yang keras hatinya, dan Tuhan tahu hatinya tidak lagi mau bertobat, dimusnahkan oleh Tuhan, supaya tidak menjadi ragi yang mengkamiri yang lainnya, supaya tidak menjadi nila yang merusak susu sebelanga. Maka nila ini, ragi ini disingkirkan oleh Tuhan. Sisanya adalah orang-orang yang diharapkan oleh Tuhan kembali kepada kasih setia kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah yang Tuhan sampaikan kepada Israel Utara, Efraim atau kerajaan Israel, maupun Israel Selatan yang dipanggil dengan nama Yehuda. Yang Tuhan katakan mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Kasih setia mereka seperti embun pagi hari. Mereka tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Setia mereka bersyarat. Setia mereka sangat tergantung dengan keadaan, dengan situasi, dengan kondisi. Sungguh sangat dikeluhkan oleh Tuhan. Dan kalau malam hari ini kita belajar firman Tuhan tentang perbarui dan rawat kasih setiamu, maka Tuhan mau berbicara kepada kita. Apa yang Tuhan kehendaki, ini yang Tuhan kehendaki untuk kita semua. Untuk umat pilihan dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel, terlebih untuk kita yang dipilih oleh korban Yesus di kayu salib, kita dibenarkan, diangkat menjadi anak-anak Allah bagi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah anaknya, kita umat tebusannya. Kalau kita kedapatan tidak setia, biarlah kita dengar suara Tuhan, buka telingamu, buka hatimu. Inilah isi hati Tuhan. Mari membaca Hosea 6 ayat yang ke-6. Hosea 6 ayat yang ke-6. Firman Allah berbunyi demikian. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Israel Selatan maupun Israel Utara, mereka adalah bangsa
yang masih menganggap dirinya beribadah kepada Tuhan. Mereka pada hari raya tertentu yang sudah ditetapkan dan diharuskan, mereka tetap pergi berdoa, mereka tetap pergi beribadah, mereka membawa korban-korban sembelihan, mereka membawa korban-korban bakaran. Tetapi itu semua tidak disukai oleh Tuhan. Itu semua ditolak oleh Tuhan. Kenapa? Karena seperti Kain yang hatinya sejak semula jahat, maka persembahannya pun tidak diterima oleh Tuhan. Demikian juga baik Efraim ataupun Yehuda, sama saja mereka ditolak oleh Tuhan karena hati mereka tidak setia kepada Tuhan. Dalam Yesaya pasal yang pertama, ayat 16 dan 17 dikatakan, Yesaya pasal yang pertama, ayat 16 dan 17 dikatakan, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Inilah hati Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Kesetiaan kita bukan hanya kesetiaan dalam bentuk tetap pergi beribadah, tapi kesetiaan kita adalah kesetiaan yang lebih daripada sekedar penampilan luar kita, yaitu hati yang mengasihi Tuhan. Dan hati yang mengasihi Tuhan ini wujud nyatanya adalah melakukan firman Allah, melakukan apa yang Tuhan mau, melakukan apa yang menyukakan hati Tuhan. Saya masuk pada bagian penutup, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa jadikan pelajaran yang sangat berharga dari apa yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang Israel Utara maupun kepada orang-orang Israel Selatan di dalam kitab Nabi Hosea ini. Pelajarannya adalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Tuhan itu sangat menuntut komitmen kita. Komitmen apa? Komitmen setia kepadanya. Itu sangat dituntut, itu sangat dicari oleh Tuhan. Lebih dari pelayanan kita, lebih dari pengorbanan kita, lebih dari persembahan-persembahan kita. Tuhan ingin itu ada di hati kita. Apa yang namanya setia itu? Setia, pegang itu sebagai sebuah komitmen. Apapun keadaan kita, jangan meninggalkan Tuhan. Apapun keadaan kita, jangan kompromi dengan dosa. Apapun keadaan kita, hanya untuk mendapat uang, mendapat rejeki. Jangan ikuti cara hidup orang-orang yang mendukakan hati Tuhan. Rawatlah komitmen itu, Bapak Ibu sekalian. Dan setelah saudara bisa merawatnya, maka diharapkan komitmen saudara itu semakin meningkat dari hari ke hari. Komitmen kesetiaan kita itu semakin berkualitas. Komitmen kesetiaan kita itu semakin menyukakan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak menjadi Kristen yang tidak bertumbuh. Kita tidak menjadi Kristen yang bantut. Kita tidak menjadi Kristen yang hanya mengeluarkan daun tapi tidak menghasilkan buah. Kita menjadi orang Kristen yang memperbarui komitmen. Kita juga selalu meningkatkan komitmen kesetiaan kita kepada Tuhan. Siapa yang hari-hari ini sedang mengalami kemerosotan komitmen kesetiaannya kepada Tuhan? Siapa yang hari-hari ini hanya bisa bercerita tentang dulu aku punya jam doa, dulu aku suka doa puasa, dulu aku pelayanan, dulu aku tidak pernah bolong-bolong ibadah, dulu aku suka menginjil, dulu setiap kali ketemu orang aku ceritakan kasih Yesus, dulu aku suka membantu, dulu aku mudah mengampuni. Engkau hanya bercerita tentang dulu. Hari ini dengarkan Tuhan berbicara kepadamu. Masih adakah kasih setia kepada Tuhan itu yang wujud nyatanya adalah karena mengasihi Tuhan maka menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Bangkit, bangun, kerjakan lagi apa yang dulu pernah ada. Atau kalau selama ini saudara tidak pernah punya kesetiaan kepada Tuhan,
Datanglah kepada Tuhan. Minta hati kita diperbarui. Minta Roh Kudus melawat kita. Minta. Anggur yang baru itu tercurah. Lawatan Allah itu tercurah. Pembaruan itu tercurah. Minta, buat lagi komitmen. Yang belum pernah buat komitmen yang baru. Yang sudah pernah punya komitmen, perbarui komitmen. Tingkatkan komitmen itu. Untuk saudara setia kepada Tuhan. Jangan seperti embun pagi hari. Ada sebentar ketika matahari datang, surya datang bersinar. Lenyaplah embun itu. Lenyaplah kesetiaan itu. Hari ini Tuhan bicara kepada kita. Hari ini Tuhan menyapa saudara dan saya juga. Mari kita bertahan di masa-masa yang sukar seperti sekarang. Di masa-masa penuh dengan godaan dosa seperti sekarang. Di masa-masa di mana cobaan semakin berat seperti sekarang. Jadilah umat Tuhan yang setia sampai akhir. Dan engkau dan saya didapati oleh Tuhan setia. Mari kita tundukkan kepala. Kami datang kepada Tuhan pada malam ini. Engkau tahu segala sesuatu. Kami tidak bisa bersandiwara di hadapan Tuhan. Kami belajar dari apa yang terjadi pada bangsa Israel. Yang mendukakan hati Tuhan. Yang mengecewakan hati Tuhan. Yang meninggalkan Tuhan. Dan enggan untuk berbalik. Sehingga mereka harus diganjar, dihukum oleh Tuhan. Sebagian dibinasakan. Dan sebagian diharapkan Tuhan untuk pulih dan bertobat. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kami. Selalu ada kesempatan untuk bertobat. Selalu ada kesempatan untuk memperbarui komitmen kesetiaan kami kepada Tuhan. Selalu Tuhan berikan kesempatan dan menolong kami untuk bertumbuh terus di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Untuk terus memperbarui komitmen kami dan meningkatkannya hingga Maranatha Tuhan datang. Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika ada umat-Mu yang malam hari ini mengikuti ibadah indah, mereka terkenang dengan masa lalunya, bagaimana mereka setia kepada Tuhan. Terkenang dengan masa lalunya, bagaimana pelayanan mereka sungguh berapi-api. Bagaimana pemberitaan Injil mereka lakukan dengan setia. Bagaimana mengulurkan tangan kepada orang lemah mereka lakukan dengan setia. Bagaimana doa puasa, jam saat teduh mereka lakukan dengan setia. Jika mereka terkenang masa-masa yang lalu seperti itu, biarlah malam ini dibangkitkan kembali. Dan terima lawatan Tuhan. Terima anggur yang baru. Terima anggur yang baru. Alami lawatan Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat yang lain menyertai di dalam lawatan roh kita. Roh kami semua ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesempatan malam ini Engkau menjamah setiap hati kami. Bapak Ibu Saudara, buka hatimu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Roh Kudus memperbarui hatimu. Dan izinkan Roh Kudus menolongmu untuk terus meningkat di dalam komitmenmu, yaitu setia kepada Tuhan apapun keadaan kita. Tuhan menunggu pertobatan kita. Tuhan menunggu respon kita. Tuhan menunggu kita berbalik dari jalan yang salah, dari ketidaksetiaan kita, menuju kepada jalan yang Tuhan tunjukkan, menuju kepada kesetiaan yang selalu ada setiap saat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita-Mu yang kudus, yang siap, yang berpakaian bersih di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang sudah ditunjukkan kepada kami, sehingga kami juga boleh belajar bagaimana setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan bersama dengan akhir daripada khotbah ini, kami juga mengakhiri ibadah indah pada malam hari ini. Bersyukur untuk anugerah Tuhan. Bapa, kami akan menutup ibadah kami. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama bangkit berdiri.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan seraya mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami siap juga memberikan persembahan lewat nomor rekening yang telah tersedia melalui transfer ataupun cara yang lainnya. Engkau berkenan menerima persembahan kami dan kami mengakhiri ibadah kami ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa dan pertolongan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali, sepanjang umur hidup kita diberkati, dan lebih daripada mendapatkan berkat, kami kedapatan setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan. Kami bersyukur, kami mengakhiri ibadah indah pada malam hari ini dengan meterai satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.